Baik sahabat Doski, masih di 107,8 FM, radionya anak berprestasi, masih bareng sama Villa ya. Dan di jam 10 sekarang ini sampai jam 11 siang nanti kita akan ada di program rutin kita di hari Rabu, yaitu DAMI, Dakwah Islami. Dan alhamdulillahnya Ustadz kita hari ini sudah hadir juga di studio Radio Doskici ya. Tapi sebelum memulai Ustadz bertausiah, Villa seperti biasa akan memperkenalkan dulu siapa Ustadz yang sudah bersedia hadir ke Radio Doskici hari ini, yaitu Ustadz Muhammad SAG yang merupakan guru Ismuba di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Ustadz Muhammad akan bertausiah mengenai keutamaan Ramadan. Bila langsung sapa aja ya Ustadz Muhammadnya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Pak Ustadz, selalu diberikan kesehatan Amin, dan juga dilancarkan puasanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, mungkin bisa langsung dimulai aja tausiahnya, tapi seperti biasa sebelum memulai kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sahabat Doski semua selamat mendengarkan, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pecinta Doskici di mana saja berada, 107,8 FM, dan yang sama kita hormati host kita Kak Pila. Sehat Kak Pila? Alhamdulillah Pak Ustadz, sehat. Masih puasa? Alhamdulillah. Insya Allah masih puasa. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi menjelang siang kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah, insya Allah dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan amaliyah kita menjadi amal soleh dan diterima, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar radio Doskici di mana saja berada, bulan ini sama kita sudah maklum ada bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bulan Al-Quran, karena memang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Maka dengan bulan yang indah ini, yang baik ini, yang suci ini, yang penuh dengan ampunan Allah ini, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, tanpa terasa hari demi hari, minggu demi minggu, Ramadan hampir meninggalkan kita. Ya Kak Villa, ada berapa hari lagi nih kira-kira nih? Sekarang hari ke-23 ya Pak Ustadz. 23 untuk yang 24 ini ya. Muhammadiyah 24. 24. Nggak terasa. Nggak terasa seminggu lagi, Minggu Rebo yang akan datang itu sudah berlebaran. Maka momen Ramadan ini yang tinggal sedikit lagi, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
ragima anfu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya wa ragima anfu rajulin indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'malu fi haqqihima amalan bisababihil jannah wa raghiba an rajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla ayufaru lahu li anna ramadana syahru rahmatin wa maghfiratin minallahi ta'ala wa illam yughfar lahu fihi fahuwa ma'bun. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ragima'an burajulin, celaka, tertipu bagi seseorang. Dzukirtu, apabila namaku disebut indahu di sisinya, walam yusalli alaihi, dan tidak mau berselawat kepadaku. Tuh. Jadi kafilah pendengar di mana saja berada, kalau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucapkan, maka kita harus menjawabnya. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, kita jawab Allahumma sholli alaihi. Tuh. Maka dalam hadis lain dikatakan orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil adalah ketika namaku disebut, kata Rasul, ia tidak mau menjawabnya. Tuh. Maka itu permasalahan sepele sebenarnya, tapi diperhitungkan di dalam agama. Karena kita cinta kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita buktikan kecintaan kita kepada Rasul. Di antaranya, apabila nama beliau, nama Rasul diucapkan, maka kita menjawabnya dengan ucapan Allahumma sholli alaihi. Yang kedua, waragima anfu rajulin, celaka seseorang, tertipu seseorang, indahu abawahu, ia memiliki kedua orang tua, ayah dan ibu, au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya, bapak sudah meninggal tinggal ibu, atau ibu sudah meninggal tinggal bapak, falam ya'mal fi haqqihima, maka kita belum bisa berbuat, melakukan sesuatu menunaikan haknya, hak keduanya, baik hak orang tua ibu atau ayah. Amalan, satu amalan, satu perbuatan bisa babihil jannah, yang menyebabkan bisa masuk surga. Tuh, karena berbakti kepada kedua orang tua itu sangat dominan untuk menentukan kita seorang anak bisa masuk surga. Siapapun kita, punya ilmu kah kita yang tinggi, kedudukan tinggi, pejabatan yang tinggi, lalu kita orang sukses, tapi di situ kita nggak berbakti kepada kedua orang tua, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah yang masih punya kedua orang tua, ya, berbuatlah untuk mereka sesuatu yang mereka suka, yang mereka ridho. Jangan kontradiktif, ya, yang mereka nggak suka kita kerjakan kadang-kadang. Tapi yang mereka suka kadang sulit untuk kita kerjakan. Ridallahi fi ridol walidain. Keridoan Allah tergantung keridoan kedua orang tua. Wa sukhtallahi fi sukhtal walidain. Begitu. Maka begitu juga, ya, kecelakaan Allah ya tergantung kepada kecelakaan kedua orang tua. Artinya kalau mereka nggak ridho, Allah pun sama.
berhati-hati kita yang punya orang tua. Kita semua ini adalah anak. Tapi belum tentu semua kita menjadi orang tua. Maka kita mempunyai orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Waragimaan borojulin, dan celaka juga bagi seorang dakhala alaihi Ramadan, masuk bulan suci Ramadan dari awal Ramadan tanggal 1 watamma Ramadan sampai sempurna selesai bulan suci Ramadan qabla ayufarulahu, ia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kafilah. Jadi kalau kita sampai akhir Ramadan belum diampuni, kita celaka, termasuk yang rugi. Tuh. Li'anna Ramadhana sahru rahmatin, karena bulan Ramadan itu bulan kasih sayang. Wa maghfiratin, dan bulan ampunan. Minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Fa illam yughfaru lahu, maka apabila ada yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala fihi, pada bulan Ramadan, bahwa ma'bunun, maka ia termasuk orang yang celaka, orang yang tertipu. Tuh. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa ikhlas, tulus lillahi ta'ala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang tarawih, qiyamul lail malamnya, imanan wa ihtisaban, ikhlas lillahi ta'ala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka ia akan diampuni juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang setan lebih dominan kafilah ya. Iya, astagfirullahaladzim. Kita tahu keutamaan Ramadan, tapi masih banyak umat Islam yang ngaku Islam, masih banyak yang tidak puasa. Survei membuktikan, coba keluar ke sana. Banyak kaki-kaki yang berlantungan ya. Kalau dari pala ke badan tuh ditutup tuh pakai hordeng ya, tapi kaki gelantungan ya, nggak tahu tuh kaki siapa. Tapi kalau ditanya pasti Muslim ya, Islam. Ditanya pengen masuk surga, mau ya masuk, kemudian masuk neraka enggak. Kenapa nggak mau puasa dah itu? Ya Allah, saya kadang-kadang miris. Ya kalau orang pekerja berat mungkin bisa ditolerir, ini kan kadang-kadang nggak ngapa-ngapain. Ya Allah, ya Karim. Saya itu kalau pagi mau dari rumah tuh ke pos tuh, samping sekolah ada pos. Baru 6:30 udah ada kopi ngebul tuh. Kopi ngebul, rokok. Ya Allah ya Karim. Iya. Bulan suci Ramadan kadang yang mengotori ya kita sendiri gitu kan, umat Islam itu sendiri. Kita kan malu ya. Ini adalah bulan suci Ramadan, bulan suci umat Islam, kadang umat Islam itu sendiri yang merusaknya. Orang Yahudi bisa masuk Islam, bisa dapat hidayah gara-gara mukul anaknya yang lagi makan di pasar. Begitu anak yang makan di pasar ketahuan sama ayahnya, wah diharik, dipukulin sampai meninggal. Kenapa kamu makan? Ini padahal ini adalah bulan suci Ramadan. Kamu harus menghormati bulan umat Islam. Kalau makan jangan demonstrasi, jangan terang-terangan, hormati mereka. Wah, habis itu. Nah, begitu yang mukul itu hampir meninggal dunia, ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadah. Jadi disebabkan karena ia walaupun Yahudi tetap menghormati agama umat Islam yang sedang berpuasa tuh.
Kita Islam kadang ya. Tapi yang mengotorinya daripada bulan suci ini. Apalagi kalau kita ke mall. Waduh, udah nggak terasa bulan Ramadan. Ya, yang menjinjing es manis tuh, es dingin. Waduh. Kayak apa tuh? Apa namanya dinginnya itu kayak biji-biji jagung enak tuh turun. Ya, luar biasa tengah hari bolong tuh. Yang makan bakso ya. Padahal ini bulan suci Ramadan. Yang saya khawatirkan belum sempat bertobat, umurnya habis, ajalnya sampai. Nah itu dia. Kalau kita masih panjang umur, masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas maksiat yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tapi yang kita khawatirkan, kita ini kan nggak ada yang pernah tahu kapan kita selesai hidup di dunia ini. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Ya Rob, saya masih belum mau mati, besok aja ada 2 hari lagi. Ya nggak bisa. Saya lagi maksiat pada engkau, nunggu saya taubat dulu. Ya nggak bisa. Tuh. Makanya itu orang bertakwa, orang yang beriman sangat hati-hati ketika ia bertindak melakukan sesuatu, ia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia sangat-sangat membatasi sesuatu yang dilarang daripada dirinya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai mendekatinya. Tuh. Khawatir. Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan, diberikan pahala yang luar biasa, dilipat gandakan, pahala sunnah menjadi pahala wajib. Pahala wajib terus dilipat gandakan sampai tak terhingga, hanya Allah yang tahu. Begitu juga kalau kita berbuat maksiat di bulan Ramadan ini, dosanya juga sama, berlipat ganda. Tuh. Kita nggak pernah tahu tahun depan masih ketemu nggak Ramadan. Ya Allah ya Karim. Maka dalam hadis ini orang celaka apabila masuk Ramadan sampai akhir Ramadan ia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam idza kana awwalul lailatin min Ramadan, apabila masuk awal daripada bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, man zalladzi yuhibbuna fa nuhibbuh. Siapa orang yang cinta kepada kami, kata Allah, maka kami akan mencintainya. Wa man zalladzi yatlubuna fa natlubuh. Barang siapa yang mencari kami, kata Allah, maka kami akan mencarinya. Wa man zalladzi yastaghfiruna wa naghfirul lahu, dan barang siapa yang minta ampun kepada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa naghfirul lahu, maka kami akan mengampuninya. Selesai tarawih kita ya baca tuh, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. As'aluka ridhoka wal jannah. Saya mohon ridho engkau ya Allah dan surga. Tuh. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan saya berlindung dari siksa api neraka. Tuh. Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau afun, maha pemaaf, al-karim, yang mulia, tuhibul afwa, engkau mencintai pemaaf, fa'fu anni, maka ampunilah, maafkanlah kami ya Allah. Tuh.
Di bulan Ramadan perbanyak doa, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tempat di mana Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan juga ada waktu yang mustajabah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita munajat ketika kita makan sahur tuh. Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi ketika ketika makan sahur itu kabila banyak istighfar, banyak ampun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita kadang dikecohkan dengan tayangan TV. Tuker channel sini, channel sana, makan sambil lihat TV. Padahal di situ ya Allah disuruh banyak istighfar kepada Allah. Jadi siapa yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah ampuni bihurmati Ramadan, dengan sebab menghormati bulan suci Ramadan. Fa ya'murullahu ta'ala al-kiramal katibin. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat kiramal katibin, pencatat, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, bi ayyaktubu lahumul hasanat, agar mencatat sesuatu yang baik, wala yaktubu alaihimus sayiat, dan tidak mencatat sesuatu yang buruk. Wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahum al-madiyah, dan Allah menghapus dosa-dosa yang lalu. Ini kan luar biasa nih janji Allah nih dan janji Rasulnya kalau kita pahami. Kita 11 bulan kemarin ya Allah, kalau kita hitung dosa kita kabila luar biasa. Ya, ditumpuk-tumpuk setiap hari ya Allah. Maka momentum penting di Ramadan ini untuk kita laundry diri kita cuci diri kita buang dosa-dosa kita untuk melakukan amal ya Ramadan. Tuh. Cuman ya itu tadi miris sekali. Sekarang banyak kafe nih berdiri, ya Allah. Kadang terang-terangan itu. Siang-siang buka, di situ orang-orang sehat, orang-orang seger, orang-orang kuat, makan ada di dalamnya. Begitu malam, ya Allah ya Karim, apalagi malam minggu pakai bila di kafe itu penuh, masjid sepi. Saya malam minggu lalu pulang dari petukangan tuh di tarawih di Baitullah, pulang ya, di situ tuh di Swadharma ada restoran ikan tuh, ya kan, di sebelah kiri tuh kalau dari sini, ya dari pulang dari sana. Kalau sini sebelah kanan dengan lampu merah. Ya Allah, motor tuh padat parkiran. Itu ada musik juga. Itu luar biasa itu, waktu-waktu ibadah, waktu-waktu munajat kepada Allah, tarawih, mereka ada di situ. Ya itu urusan dia sebenarnya ya kita, tapi kan sebagai umat Islam ini kita terpanggil. Ada gimana gitu, emang nggak ada entar setelah tarawih kan gitu. Ya Allah ya Karim. Nah itulah kondisi sekarang ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala, berkata Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, jika umatku kita nih kafilah ngerti tahu apa yang ada di bulan Ramadan, keutamaan Ramadan, latamannau antakuna sanatu kuluha Ramadan, niscaya nih kita inginnya, pengennya setahun bulan Ramadan tuh. Li'anal hasanata fihi mujtami'atun. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kebaikan
pada bulan Ramadan itu mujtami'atun, dilipat gandakan. Tuh, tadi saya katakan pahala sunnah menjadi pahala wajib. Pahala wajib terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ata maqbulatun, dan taat kita kepada Allah diterima, diijabah. Wa da'awata mustajabatun, dan doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunuba maghfiratun, dan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga rindu kepadanya. Ya Allah. Kalau kita rindu surga wajar, ya Kafila ya. Iya wajar sangat. Wah, kita rindu seseorang wajar. Tapi di surga yang rindu kita. Tuh. Masyaallah. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama dalil Quran, membaca Al-Quran. Sudah berapa juz Kabila? Udah hatam belum? Belum. Ya dimaklum lah. Iya. Semoga bisa ya Mas. Semoga insya Allah masih ada waktu. Ya, amin. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka disebut Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Maka banyaklah kita ini berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk menuju kebaikan, di antara yang membaca Al-Quran. Tuh. Karena membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, ay Al-Quran, falahu asyru amthaliha, maka akan dibalas 10 kebaikan. 1 huruf 10 tuh, 10. Tuh, 1 huruf 10. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak dikatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, enggak. Misalnya kita baca gini. Alif lam mim itu bukan 1 huruf. Walakin akan tetapi alifun harpun, walamun harpun, wa mimun harpun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. 3 kali 10 30. Itu di luar Ramadan. Bagaimana di dalam Ramadan? Itu hanya baca alif lam mim saja 3 huruf, 30. Bagaimana kita baca banyak, sampai 1 juz, ya, bahkan sampai hatam gitu. Setelah itu kita pahami artinya, terjemahnya, tafsirnya, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, paripurna dah hidup kita. Nah, tapi bagaimana mau mengamalkan isinya kalau kita nggak cinta, nggak mau baca Al-Quran? Al-Quran ditaruh saja. Kadang-kadang ditumpukan buku yang paling bawah. Ya Allah ya Karim. Karena udah berdebu tuh Quran di rumah kita. Ketika ada acara pernikahan misalnya, baru nyari-nyari Al-Quran. Ada yang baca Al-Quran. Al-Quran kadang jadi pajangan saja di rumah, di lemari, dipajang, dibaca nggak pernah. Ya, nanti akan dituntut oleh Al-Quran. Kenapa kita mengakui sebagai Quran itu kitab kita, kitab suci, tapi kita tidak mau membacanya, mengamalkannya. Nah, maka bulan Ramadan ini untuk kesempatan kita tadarus, ya, saling belajar, mempelajari Al-Quran. Jadi kalau kita tahu nih keutamaan bulan suci Ramadan, niscaya 1 tahun ini kita pengennya bulan Ramadan semua. Tuh. Di antaranya karena surga rindu kepada 3 golongan. Yang pertama orang yang membaca Al-Quran tadi. Yang kedua wahafizil lisan. Yang kedua yang dirindukan surga orang yang menjaga lisannya, lidahnya. Lidah ini elastis, tak bertulang, tapi luar biasa. Bisa menghancurkan segalanya gara-gara lidah. Orang bisa marah tuh sepanjang hidupnya gara teringat ucapan. Tuh. Kalau udah ngeliat wajahnya udah malas aja nih. Karena pernah ucapannya yang menyentuh hatinya yang sangat dalam. Waduh luar biasa. Ada tuh gitu ya.
Banyak. Makanya hati-hati kita jaga dalam menjaga lidahnya. Ya Allah ya Karim. Maka dalam hadis lain dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila jual atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan haus. Di antaranya apa? Ketika puasa lidahnya nggak dijaga, ya kan? Masih pagi udah ngerumpi, ya. Padahal lagi Ramadan tuh, lagi puasa. Nah kita tuh godaan tuh setan tuh. Kita nemenin nggak nih, dalam hati kita bertentangan, nemenin nggak nih. Nah maka kita berusaha sekuat tenaga nih. Ini soim, sesungguhnya saya lagi puasa. Wah, pergi, hindari. Tapi ada apa? Nah, aduh, repot deh. Mohon maaf nih, bukan yang gimana nih. Ya, mohon maaf nih. Ada kata mohon maafnya, gitu kan. Habis sholat zuhur di masjid ngumpul ada kan, ngerumpi ya di kantor lagi, gitu di mana aja. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu pagi-pagi dari pasar, ya ketemu di gang sama temennya. Ada aja yang diomongin. Iya. Ngobrolin masakan. Ngobrolin masakan. Udah dimasak, lakinya nggak mau makan. Susah bener gini. Lu belanja apa nih? Lu enak banyak lu. Gua udah kasih uang belanja dikit. Payah nih lagi gua. Suami gua payah banget dah ngasih uang. Dia mah taunya kan tinggal makan, nggak ngasih uang belanja. Udah lu, wah macam-macam dah. Habis didodorin tuh suaminya. Padahal kita harus bersyukur. Kebutuhan orang beda-beda, pendapatan orang beda, jangan disamakan kita dengan yang lainnya. Pasti Allah itu memberikan sesuatu kepada hambanya udah sesuai takarannya. Sebenarnya cukup, karena banyak keinginan jadi tidak cukup, gitu kan? Iya, buka cukup, misal cukup dengan teh manis. Karena pengen ada kolak, ada es campur dan sebagainya, jadi nggak cukup. Wah, urusan ada suaminya habis lah. Ya. Itulah, lisan itu dijaga memang berat. Maka orang yang menjaga lidahnya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mut'imul ji'an, dan orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar tuh. Wasa'imina fi sahri Ramadan, dan orang yang terakhir yang keempat wasa'imina fi sahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan ya kita semua yang berpuasa lillahi ta'ala mendapat keberkahan bulan Ramadan, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Sudah. Ya, saya kira itu sedikit daripada fadilah Ramadan. Yang tinggal beberapa hari ke depan, insya Allah kita bisa manfaat dengan sebaik-baiknya. Baik siang Ramadan, siangnya kita baca Al-Quran, kita bersedekah sesuai kemampuan kita, lalu kita sholat tarawih, kita berbuat baik kepada sesama manusia. Di akhir Ramadan kita berbagi kepada fakir miskin, sehingga si kaya dan si miskin bisa interaksi menjadi satu, bisa kita membahagiakan semuanya. Amin ya robbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Muhammad yang sudah memberikan tausiahnya ya, yang bertemakan keutamaan Ramadan. Baik, film membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat Doski semua, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Muhammad, bisa langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati
dengan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Terima kasih Anda masih mendengarkan 107,8 MHz Doskici Radio. 24 Hours Radio Station. Radionya anak berprestasi. Terima kasih. Anda masih mendengarkan Doskici Radio 107,8 FM. Untuk kualitas audio yang lebih baik dan jangkauan yang lebih luas lagi, silakan download aplikasi Doskici di Google Play atau dengarkan live streaming Doskici lewat www.radioonline.co.id/doskici. Stay tune. Dengan menyebut nama Allah, jalani
أجمل فرحة هي يوم فرحكوا ده شيء أكيد. ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟ على طول تجمعكوا أحلى حياة. أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام مجدك يا الله. حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام مجدك يا الله. انتوا على سنة نبينا جيتوا وكتبتوا الكتاب، واحنا طايرة الفرحة بينا. والليلة دي القلب داب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟ على طول تجمعكوا أحلى حياة. أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام مجدك يا الله. حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام مجدك يا الله. قولوا ما شاء الله يا رب تعيشوا أحلى سنين. قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين. ربنا يجمعكم ويا بعض في الجنة. ربنا يجعلكم طول العمر متفاهمين. قولوا ما شاء الله يا رب تعيشوا أحلى سنين. قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين. ربنا يجمعكم ويا بعض في الجنة. ربنا يجعلكم طول العمر متفاهمين. أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام مجدك يا الله. حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام مجدك يا الله. أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام مجدك يا الله. حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام مجدك يا الله. Baik sahabat Doski, masih bersama Villa dan juga Pak Muhammad ya, Pak Ustadz Muhammad. Baik Pak Ustadz, sudah ada yang bertanya nih Pak Ustadz nih. Villa langsung bacakan saja pertanyaannya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau ada seorang pekerja berat seperti kuli panggul, kira-kira kapan dia ganti puasanya? Karena kalau dia tidak bekerja, tidak mendapatkan uang. Terima kasih dari AA di Peninggaran. Silakan Pak Ustadz. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk orang Islam yang beriman untuk berpuasa Ramadan, kecuali orang yang dalam berperjalanan jauh mendapatkan rukhsah, kemudian orang yang sakit berat yang tidak memungkinkan untuk puasa, dan orang yang melahirkan ya nifas. Tapi itu semua, dan juga termasuk orang yang haid ya, dan juga orang yang belum balik ya, masih anak-anak.
Nah, untuk yang sudah balik, yang punya halangan tadi, maka ia tetap mengkodoknya di bulan-bulan yang lain. Lalu ada pertanyaan, ya bagaimana untuk pekerja berat? Ya. Pekerjaan itu bukan salah satu meringankan untuk tidak berpuasa. Ya, karena tidak termasuk tadi. Ya. Itu bagian daripada pencarian rezeki. Ya. Nah, orang yang bekerja berat seperti kuli panggul tadi, dia tetap malamnya wajib niat, dan dia berusaha untuk puasa. Tuh. Nah, dalam perjalanannya ia berpuasa, terpaksa nggak kuat. Ini kadang-kadang kan nggak dicoba dulu, ya kan? Iya. Udah pagi, udah belum jalan kerja, udah ngerokok, udah ngopi, udah yakin nggak kerja, ya udah nggak kuat gitu kan? Nah, itu jadi masalah tuh. Coba dulu. Kalau udah nggak kuat, baru buka. Tapi nanti dikodok juga. Duh. Masa sih kerja setahun penuh ya untuk Allah nggak adaan gitu. Jadi nggak ada istilah gua kerja berat nih nggak puasa tuh Allah juga tahu. Ya nggak begitu. Tetap bagaimana caranya kita usahakan lu, upayakan untuk bisa siap Ramadan ya. Kecuali memang kita sakit. Nah, sakit yang menahun, yang menurut dokter susah sembuh, seperti mah kronis ya kan, udah tua lansia ya, itu boleh nggak puasa, biar fidyah ya, nggak puasa. Masa kuat tenaganya biar fidyah? Ya, masa upayakan dulu untuk berpuasa, niatkan. Saya punya teman, sahabat saya masih ada, dia bekerja Kafila kerjanya memasang instalasi kabel listrik di perhotelan atau apartemen, rumah-rumah bertingkat atau rumah proyek. Itu kan panas. Kalau tengah hari itu di atas balkon plafon panas kan? Tuh. Tapi saya tanya dia tetap puasa. Ya alhamdulillah. Nah, saya ini lagi sedang bangun masjid. Ya, di Tambung, di dekat rumah saya di belakang. Tukangnya puasa. Ya dia ngaduk. Dia masang bata dan sebagainya. Nah, itu dari semuanya kembali pada niat. Innamal a'malu binniyat. Sekira itu Pak Kapila. Terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Jadi semuanya itu adalah karena niat ya. Kalau misalkan niatnya insya Allah puasa. Kalau misalkan memang tidak kuat di pertengahan ya nggak apa-apa gitu ya. Jangan diniatin dari awal nggak puasa gitu. Oke, terima kasih banyak untuk ahli peninggalan yang sudah bertanya ya. Baik Pak Ustadz, karena waktunya sudah hampir habis nih ya. Sebelum Villa izin menutupnya, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali Pak Ustadz, silakan. Iya. Ramadan, bulan ampunan, bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa padilahnya, keutamaannya, maka dengan sisa Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terlebih di asrul awakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, ya artinya lebih banyak ibadah kepada Allah ketimbang masalah-masalah yang lain. Maka untuk mencapai meraih yang namanya Lailatul Qadar di 10 terakhir ini, semangat untuk menuju itu, mencari ridha Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah justru kita persiapkan untuk dunia, pulang kampung dan sebagainya, kemudian masjid jadi sepi, ya kan gitu. Maka persiapkan sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan. Di akhir nanti kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak Villa. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Muhammad. Sekarang Villa izin untuk menutupnya ya. Baik sahabat Doski, sudah 1 jam Ustadz Muhammad memberikan tausiahnya yang bertemakan keutamaan Ramadan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad dapat menjawab keingintahuan kita semua ya, dan sahabat Doski juga menyimak dari awal sampai akhir. Amin. Baik Villa, sebelum izin pamit, Villa mau berterima kasih sekali lagi kepada Ustadz Muhammad. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz Muhammad ya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke Radio Doski
hari ini. Iya, Semoga selalu sama-sama. diberikan kesehatan. Amin, amin, ya dilancarkan juga puasanya yang tinggal Amin, beberapa hari amin, ini amin, ya. amin. Dan mohon maaf lahir dan batin, Amin. Bapak. Amin, sama-sama. Baik, Pak Vila juga mau berterima kasih kepada sahabat Doski semua. Tayangan ini juga akan hadir kembali di jam 8.30 malam. Jadi sahabat Doski bisa mendengarkan ulang di www.doskici.my.id atau di www.radioonline.co.id, atau mungkin mau nonton langsung via YouTube-nya bisa banget, langsung aja nanti dicek di channel YouTube-nya Doskici. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen dan juga di-share ya. Dami atau dakwah Islami insya Allah hadir kembali di hari Jumat ya. Jadi untuk sahabat Doski semua stay tune dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Doskici. Baik, Vila pamit, Pak Ustadz Muhammad juga pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bapak. Alhamdulillahirabbil. Mari saya pamit. Iya. Ya, Bang. Makasih ya. Dikunci punten ke kanan. Ingat. Hati-hati ya Pak. Makasih.